Selamat datang Ibu, silakan masuk. Baik Bu, ini nomor antriannya. Ibu silakan duduk di ruangan tunggu. Terima kasih, Bu. Mari Bu, saya antar. Baik Bu, silakan duduk dulu. Nanti untuk nomor antriannya akan segera dipanggil. Terima kasih, Bapak. Baik Bu, untuk pemberkasannya udah selesai. Nanti akan ada info lebih lanjut, mungkin nanti dari via Gmail ya Bu ya. Terus pantau emailnya dan Ibu boleh tanda tangan di sini untuk pengesahannya. Di sini ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Saya doakan semoga usahanya lancar dan bisa kerjasama ini terjalankan dan terlaksanakan dengan baik. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama Bu. Miss ya, Bu. Ya. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Nomor antrian nomor 12. Selanjutnya silakan dengan nomor antrian 13. Dengan Ibu Destrian ya? Baik. Ada yang bisa saya bantu Bu? Jadi gini tujuan saya, Bu, datang ke sini saya ingin mengajukan pembiayaan karena rencananya saya ingin membeli sebuah sawah, namun saya terkendala di modal, Bu. Saya hanya memiliki 120 juta, sedangkan sawah tersebut seharga 200 juta. Baik Bu, berarti Ibu mau melakukan pembiayaan ya Bu ya, karena untuk modal usaha. Di mana tadi modal yang dibutuhkan itu sebesar 200 juta dan Ibu hanya memiliki modal sebesar 120 juta. Jadi Ibu kekurangan modal itu sebesar 80 juta dan Ibu mau melakukan pembiayaan. Gini Bu, saya menawarkan di Bank Syariah ini ada yang namanya akad musyarakah, di mana akad musyarakah ini modal berasal dari kedua belah pihak dan nanti keuntungan dibagi berdasarkan porsi modal Bu. Gitu. Jadi kalau modal Ibu tadi yang Ibu miliki sebesar 120 juta dan Ibu melakukan pembiayaan di bank ini sebesar 80 juta, jadi porsi keuntungan modal nanti itu 60% dari nasabah dan 40% dari pihak bank Bu. Dan saya pertanyakan ya Bu ya, untuk pengelolaan sawahnya itu bagaimana nanti Bu? Untuk pengelolaan sawahnya rencananya ingin saya kelola sendiri, Bu, dan biasanya dari dulu itu saya setiap panennya mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta. Itu keuntungan bersih kalau tidak ada kendala apapun. Baik Ibu, boleh saya cek dulu untuk melihat kelayakan bisnis dan survei lokasinya Bu? Baik, sebelumnya Ibu pernah ya udah melakukan punya sawah maksudnya sebelumnya? Berdasarkan berkas yang Ibu ajukan ini sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan pembiayaan dan untuk lokasinya juga strategis Bu. Jadi jika Ibu sudah setuju dengan apa yang saya sampaikan proyeksinya tadi, bisa langsung tanda tangan untuk pengesahannya Bu. Ibu, bisa Ibu tanda tangan di sini. Sebelumnya boleh dibaca terlebih dahulu Bu. Baik, Ibu setuju ya dengan persyaratan yang diajukan oleh pihak bank dan pembiayaannya juga diterima. Nanti akan ada informasi lebih lanjutnya Bu. Ibu bisa pantau Gmailnya. Saya doakan semoga usaha Ibu lancar dan bisa bekerja sama dengan baik dengan pihak bank dan kita berdua sama-sama saling menguntungkan. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Bu. Menurut laporan keuangan yang saya baca ini,
kenapa ya nasabah atas nama Ibu Destri ini akhir-akhir ini sering macet pembayarannya? Iya, saya juga lihat. Padahal Mbak Destri ini kan salah satu nasabah yang lancar dalam membayar angsuran ya. Kita juga sudah memberikan peringatan, tapi masih terjadi pelanggaran. Padahal waktu pengecekan usaha itu, usaha Ibu Destri ini sangat strategis dan seharusnya ia mampu untuk membayarnya. Jadi bagaimana ya solusi yang bisa kita ambil untuk memecahkan masalah Ibu Destri ini? Apa kita langsung bawa ke ranah hukum aja ya? Menurut saya jangan dulu, sebaiknya kita itu lakukan mediasi terlebih dahulu. Boleh juga tuh. Ya, dengan cara kita memanggil Ibu Destrinya, kita tanyakan apa permasalahannya sehingga ia tidak lancar dalam melakukan pembayaran. Iya. Sepakat ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksud kita semua dikumpulkan di sini itu untuk melakukan mediasi terhadap Ibu Destrian. Sebelumnya ada penyampaian dari Bapak Kepala Cabang, saya persilakan untuk menyampaikan arahannya. Dari Ibu Destri kan? Jadi begini Ibu Destri, di sini saya diberitahu kepada pegawai saya bahwa Ibu ini telah menunggak tagihan. Jadi tagihan telah ditunggak itu sekitar 4 bulan. Jadi sebenarnya ada kendala apa dari Ibu Destri sendiri? Jadi gini Pak, kan saya kemarin mengajukan pembiayaan untuk pembelian sawah dan di mana tertera bahwa jika saya mendapatkan keuntungan saya akan membayarkan angsuran tersebut ke pihak bank. Dan ternyata Pak, untuk akhir-akhir ini saya itu gagal panen dikarenakan hama yang sehingga menyebabkan saya itu nggak panen Pak, sehingga saya tidak mendapatkan keuntungan dari sawah yang saya kelola tersebut. Itulah Pak kendala saya sehingga kenapa saya itu sampai telat untuk menyicil angsuran tersebut. Dari apa yang Ibu Destri tadi sampaikan, kami juga sudah berkompromi bahwa kami memberi keringanan kepada Ibu Destri untuk penambahan jangka waktu pembayaran tagihan. Jadi tolong dimaksimalkan angsuran tersebut, dan apabila tagihan tersebut masih menunggak, itu mohon maaf kami akan membawa ke jalur hukum. Begitu Ibu Destri, paham? Bagaimana Ibu Destri, apakah sudah sepakat dengan keputusan dan perjanjian yang kita buat untuk angsuran ke depannya? Baiklah, jika Ibu Destri sepakat, bisa langsung datang di sini ya Bu ya. Silakan. Terima kasih Bu Destri, semoga permasalahannya cepat selesai dan kedepannya Ibu Destri bisa kembali membayar tagihannya dengan lancar ya Bu ya, karena ini untuk kebaikan kita semua. Baik Bu Destri, terima kasih. Baik Bu Destri, maksud kedatangan kami di sini untuk memperjelas hasil mediasi yang kita lakukan kemarin Bu Destri. Kemarin kan perjanjiannya itu setelah melakukan mediasi, Ibu Destri tetap melakukan angsurannya secara rutin Bu Destri, karena kami sudah melakukan keringanan dengan memperpanjang jangka angsurannya Bu. Tapi kenapa ya kok sekarang masih nggak lancar Ibu dalam melakukan pembayarannya Bu? Itu kendalanya di mana lagi Bu? Dari awal sudah saya katakan kan Bu, ketika kita melakukan mediasi tersebut bahwasannya saya itu sudah jujur, saya gagal panen sehingga saya tidak memiliki pemasukan untuk membayarkan angsuran ke bank. Ya secara logika kalau semisal saya nggak dapat pendapatan, ya saya gimana mau bayarnya, pakai apa gitu loh Bu. Masa iya dari pihak bank nggak mau ngasih perpanjangan waktu lagi kan? Kan saya kesusahan ini Bu posisinya. Tapi kan kami sudah memberikan keringanan sama Ibu, gimana Ibu ini? Bu, dengan jangka waktu yang diberikan, ternyata saya tidak mampu untuk membayar angsuran bank. Gimana saya mau? Dan nyatanya kan saya belum ada pendapatan. Terus gimana saya mau ngansur? Pakai apa? Pakai daun? Kan ini katanya bank syariah. Kenapa nggak ada imbal kasihan sama pihak nasabahnya yang kesulitan kayak saya? Maaf Bu, tolong tidak membawa nama-nama syariah. Lah kan Ini ya emang Bu benar. ya, kita ambil jalan tengahnya aja ya Bu. Kami sudah melakukan perpanjangan waktu untuk meringankan permasalahan ini Bu, tapi nyatanya Ibu tetap nggak bisa bayar. Itu pun waktu yang kami kasih itu sama dengan nasabah-nasabah yang lain, bahkan itu ada yang melebihi waktu seperti kami ngasih dengan nasabah lain Bu.
kayak gitu. Tapi ibu tetap nggak bisa bayar, di mana ibu baru melakukan pembayaran selama 4 bulan bu, belum ada setengah bu dalam kesepakatan yang kita lakukan ini bu. Jadi terpaksa ya bu ya, kami sita aset sawah ibu dan nanti akan kami lelang. Dari hasil lelang itu kita bagi berdasarkan porsi modal yang ibu melakukan pembiayaan itu bu. Bagaimana? Seperti itu aja bu. Jika kita melakukan emosi, nanti tetap tidak melakukan jalan keluarnya bu. Oke, saya setuju. Baik bu, jika ibu setuju dilakukannya penyitaan, ibu bisa tanda tangan di sini ya. Udah ya. Baik bu. Nanti untuk info lebih lanjut akan kami kabari ya bu ya, berdasarkan hasil lelangnya nanti. Oke. Sekarang kalian pergi aja lah, pusing kepala saya. Gini bu, ibu kan gagal dalam melakukan pembiayaan ya bu. Artinya berkas ibu itu semuanya udah masuk di buku hitam bu. Jadi ibu nggak bisa lagi melakukan pembiayaan dimanapun, di bank manapun bu. Oke. Saya paham, saya mengerti. Sekarang saya maunya kalian keluar dari rumah saya. Saya mau istirahat, saya capek. Baik bu. Permisi bu.